Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Tis, tis, tis. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Hadi. Saya dari Universitas Sunda Bangsa, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya dari kelas 19A5. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria itu terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Untuk anatomi dan fisiologi sistem urinaria itu terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal itu ada korteks bagian luar ginjal, medula bagian dalam ginjal, terus piramid itu medula yang berbentuk kerucut, terus kolumna Bertini, papillaris Berlini, pelvis, calyx minor, dan calyx mayor. Manusia itu memiliki sepasang ginjal, itu terletak di bagian kanan dan kiri tulang belakang, bawah hati dan limpa. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak parirenal dan lemak pararenal. Untuk bentuk ginjal itu seperti kacang. Untuk orang dewasa itu panjangnya sekitar 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain yaitu arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Untuk fungsi ginjal itu pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, terus pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan yang terakhir itu pengeluaran zat beracun. Untuk lapisan ginjal itu ginjal terbungkus dari selapu tipis, yaitu kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terdiri dari dua, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Untuk fisiologi ginjal itu mengatur volume air, terus mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol. Untuk korteks ginjal atau korteks renalik itu mengandung jutaan alat penyaring. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis.
Untuk nefron dibagi menjadi dua, yaitu satu nefron corticalis, yang kedua nefron juxtamedularis. Bagian-bagian nefron itu satu glomerulus yang berfungsi sebagai filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua kapsul Bowman, itu bagian yang terdiri dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga tubulus dibagi menjadi tiga, yaitu tubulus proksimal, yang kedua lengkung Henle, yang ketiga tubulus distal. Oh ya, ini Pak, lanjutan bagian-bagian nefron, yaitu ductus pengumpul atau ductus collectivus, itu menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk menggosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Nah, dulu sebentar ya. Ureter itu adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Yang ketiga vesika urinaria, itu disebut juga bladder atau kandung kemih. Itu merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Terus yang keempat uretra, itu merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Ureter pada wanita itu panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria itu panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Itu yang pertama ada pars praprostatica, itu terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga pars membranosa, itu sekitar 1,5 cm dan di tepi di literal atau tepi terdapat kelenjar bulbolateralis. Dan yang keempat itu pars spongiosa atau carpenosa, itu sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Untuk proses terbentuknya urin itu satu filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, terjadi dalam glomerulus. Untuk zat berukuran kecil, glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial effluent. Hasilnya itu yaitu filtrat glomerulus atau proses filtrasi
konsentrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu satu, tekanan osmotik atau TO, yaitu tekanan yang dikeluarkan oleh air. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeable, memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dan air, tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Terus yang kedua, reabsorpsi itu merupakan proses penyerapan kembali filtrat. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Hasilnya adalah filtrat tubulus dan urin sekunder. Yang ketiga, sekresi atau argumentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sekarang peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Persyarafan ginjal. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Komposisi untuk urin yang normal itu terdiri dari air, ureum, dan natrium klorida. Fungsi homeostasis ginjal yaitu ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Sekarang untuk patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut itu terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus. Untuk pengobatannya yaitu istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Untuk glomerulonefritis kronis itu ditandai dengan kerusakan ginjal. Yang kedua, penurunan semua fungsi fisiologi ginjal secara bertahap. Sindrom nefritik, sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan satu, proteinuria atau protein di dalam air kemih. Yang kedua, menurunnya kadar albumin atau protein. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Dan yang keempat, meningkatkan kadar lemak dalam darah. Untuk nefritis, yaitu peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang bergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Ya, dan sekarang gagal ginjal itu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Penyebabnya yaitu kencing, batu atau tumor, yang kedua kanker, yang ketiga kista, dan lain-lain. Untuk gagal ginjal akut itu seperti kencingnya sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau kencing darah. Kalau untuk yang kronik itu lemas
nafsu makan berkurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, dan pucat atau anemia. Untuk ciri-cirinya yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di daerah pinggang, kencing sedikit atau kencing merah, dan kelainan urin seperti proteinuria, hematuria, atau bakteri. Pyelonefritis, infeksi pada satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli, atau paling sering itu karena Escherichia coli. Gejalanya biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung di bagian bawah, mual dan muntah, dan bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Untuk hidronefrosis itu penggabungan ginjal, itu akibat tekanan balik terhadap ginjal karena air kemih tersumbat. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri perdarahan, penyumbahan aliran kemih, atau infeksi. Vesicoureteral atau vesicoureteral reflux, aliran bilik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Sistitis atau radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital atau genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing, itu penyebabnya bakteri Escherichia coli. Gejalanya ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, sakit pada hubungan seksual. Terus struktur uretra yaitu penyempitan lumen. Terus penyebabnya adalah kelainan atau bawaan operasi infeksi. Untuk pengobatan itu hindari obat-obat nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, penyesuaian dosis obat-obatan, dan yang terakhir persiapan terapi pengganti ginjal. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore.